Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, kelas 2B Manajemen Dakwah yang beranggotakan Lila Rahmatillah atau saya sendiri, kemudian Hilma Sidiki, Muhammad Habib Al-Faji, dan Muhammad Ali Maksud. Ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori manajemen yang diajarkan oleh Bapak Dr. Haji Arif Rahman, SAG MPD. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem dan Struktur Lembaga Dakwah menurut perspektif teori manajemen. Untuk yang pertama ada urutan struktur materi. Tujuan pendidikan organisasi adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan sebagai wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki, menjadi tempat pengembangan ilmu, pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya akan membacakan urutan materi yang akan kami sajikan. Yang pertama adalah pendahuluan lembaga dakwah, definisi sistem dan elemen, selanjutnya elemen sistem lembaga, dan yang terakhir adalah struktur lembaga dan penutupan. Pertama adalah pendahuluan pengantar dakwah. Dakwah merupakan suatu kegiatan yang menjadi hal penting untuk mengajak, menyebarkan, dan menyampaikan agama Islam. Dakwah sendiri bertujuan untuk mencegah segala keburukan dan yang mungkar di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha dakwah Islamiyah yang mencakup segi-segi yang luas, hal tersebut dapat berlangsung dengan efektif dan efisien apabila sebelumnya sudah dilakukan tindakan-tindakan persiapan dan perencanaan secara matang. Artinya, dakwah Islam harus terprogram secara baik dan dikerjakan sesuai dengan perencanaan, tidak dengan adanya apa adanya. Dengan perencanaan, penyelenggaraan dakwah dapat berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Pelaksana dakwah adalah seorang dai yang paham akan ilmu-ilmu dalam Islam dan mengerti akan agama Islam. Dari yang sudah saya jelaskan barusan, dapat dipahami bahwa pentingnya perencanaan yang efektif dapat menjadi sebuah jembatan bagi lembaga untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, selanjutnya pengantar organisasi lembaga dakwah. Organisasi dakwah dapat dirumuskan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerja yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satu satuan organisasi atau petugasnya. Perorganisasian yang mengandung koordinasi akan mendatangkan keuntungan pula berupa terpadunya berbagai kemampuan dan keahlian dari para pelaksana dakwah dalam satu kerangka kerjasama dakwah yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditentukan. Organisasi adalah hubungan kerjasama sejumlah orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi terdapat sejumlah orang, adanya tujuan bersama. Interaksi setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan pribadi dan interaksi itu selalu diarahkan untuk tujuan bersama. Selanjutnya, manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Perorganisasian dalam proses dakwah sangatlah penting, sebab pada proses perorganisasian akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dakwah dan pendelegasian wewenang serta tanggung jawab. Dengan 4 langkah yang dikemukakan sebelumnya dalam rangka perorganisasi tersebut. Selanjutnya pengantar tokoh ulama dai. Dai atau tokoh pendakwah penceramah harus terus digalakkan agar terjadi kesinambungan penerus dan generasi yang bergerak dalam dakwah. Generasi yang memiliki kesiapan mental dan pribadi yang matang dalam mengembangkan amanah dakwah. Maka untuk melaksanakan tugas mulia yang besar itu diperlukan kumpulan para khatib atau penceramah dalam suatu wadah organisasi agar menjadi mudah dalam melaksanakan dakwah tersebut. Jika dai yang menyampaikan dakwah bermasalah dalam segi penyampaian tentang ilmu-ilmu agama Islam, bagaimana bisa dai-nya mencegah yang ma'ruf di dalam masyarakat? Maka yang terjadi akan timbul kegaduhan dan keributan di daerah tersebut, baik secara fisik, akal pikiran, dan mental di dalam masyarakat.
menyeru yang ma'ruf dan mencegah yang munkar sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat-umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dan dari yang mungkar. Mereka lah orang yang beruntung. Maka dari itu, dakwah tidak boleh berhenti karena Islam memiliki prinsip, yaitu dakwah sepanjang masa, menyuruh kepada kebaikan, terus berlanjut sampai hari kiamat. Definisi lembaga dakwah. Lembaga dakwah pada hakikatnya adalah sebuah tindakan pengelompokan seperti subjek objek dakwah. Ada beberapa potensi yang rasional bagi lembaga dakwah untuk mendapat mengembangkan agama Islam, memajukan umat dan keikutsertaannya mensukseskan pembangunan nasional. Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor 6 tahun 1979 tentang susunan organisasi Departemen Agama, lembaga dakwah dimaksud semua organisasi Islam baik yang sifatnya lokal, berlevel daerah atau nasional. Secara terperinci dalam keputusan Menteri Agama tersebut akan dijelaskan bahwa lembaga dakwah meliputi empat kelompok organisasi, diantaranya badan-badan dakwah, majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian, organisasi kemakmuran masjid, dan musala. Adapun elemen-elemen sistem lembaga, yang pertama tujuan yang harus dicapai. Sebagai motivasi untuk mengarah sistem, tujuan sistem bergantung pada kegiatan yang ditangani oleh organisasi yang melaksanakan sistem informasi tersebut. Dan yang kedua, masukan atau input sistem. Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal berwujud atau tampak secara fisik maupun yang tidak tampak. Dan yang ketiga, proses pengembangan merupakan bagian melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang baik. Untuk elemen-elemen sistem lembaga yang keempat, yaitunya keluaran atau output, merupakan hasil dari proses atau hasil pengoperasian dari suatu sistem, misalnya perubahan baik masyarakat terhadap Islam. Dan yang kelima, ada mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian merupakan unsur pengawasan dari pelaksanaan proses pencapaian tujuan. Dan yang keenam, ada umpan balik, merupakan elemen-elemen yang memberikan respon atas berjalannya suatu sistem berupa pemeliharaan, perbaikan sistem, dan pembaruan sistem. Contoh pada lembaga dakwah dapat berupa evaluasi strategi dalam berdakwah. Saya Hilmi Asidiki. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang definisi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Perorganisasian dalam proses dakwah sangatlah penting, sebab pada proses perorganisasian ini akan menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dakwah dan pendelegasian wewenang serta tanggung jawab. Struktur lembaga dakwah dalam perspektif teori manajemen dengan efektif merupakan tugas dan tanggung jawab tim manajemen. Di antaranya, yang pertama, merancang struktur lembaga atau organisasi sesuai dengan visi dan misi. Pastikan bahwa visi, misi, dan tujuan sasaran lembaga telah dibuat dengan jelas. Nah, yang kedua, merancang struktur lembaga setelah merumuskan sasaran yang ingin dicapai. Membuat struktur organisasi perusahaan adalah mengetahui sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, mempertimbangkan bakat serta talenta pekerja, melakukan analisis dan pengamatan terhadap kemungkinan tersimpannya keahlian-keahlian pada pekerja. Kemudian yang keempat, menetapkan aturan dan atau SOP jelas setiap bagian.
dapat dipahami bahwa pentingnya merancang visi, misi, dan tujuan sebuah lembaga demi tercapainya sebuah tujuan. Selain itu, dalam proses perorganisasian tidak kalah penting sebab proses perorganisasian ini akan menghasilkan sebuah rumusan, struktur organisasi dakwah dan pendelegasian wewenang serta tanggung jawab. Tujuan implementasi dakwah. Yang pertama, membagi kegiatan dakwah menjadi departemen-departemen atau divisi dan tugas-tugas yang terperinci dan spesifik. Yang kedua, membagi kegiatan dakwah serta tanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan atau tugas dakwah. Yang ketiga, mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi dakwah, mengelompokkan pekerjaan dakwah ke dalam unit-unit, membangun hubungan di kalangan dai baik secara individual, kelompok, dan departemen. Yang kelima, mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi dakwah. Yang keenam, dapat menyalurkan kegiatan-kegiatan dakwah secara logis dan sistematis. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini bahwasannya dakwah adalah proses dan aktivitas yang terselenggara atas kesadaran, kesengajaan, dan terencana. Aktivitas tersebut dilaksanakan untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki situasi ke arah yang lebih baik, sifatnya pembinaan dan pengembangan. Setelah kita tahu gambaran tentang organisasi, manajemen, dan dakwah, dapat ditarik suatu pembahasan bahwasannya antara organisasi, manajemen, dan dakwah itu sendiri masing-masing merupakan suatu proses kegiatan bersama dan terencana, serta mempunyai cita-cita dan tujuan. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen, yang berarti tata laksana, tata pimpinan, dan pengelolaan. Kata manajemen dari kata kerja to manage yang sinonimnya antara lain adalah to hand yang berarti mengurus, to control berarti menerima atau memeriksa, to guide berarti memimpin. Jadi apabila dilihat dari asal katanya, manajemen berarti penguasa, pengendalian, memimpin, dan membimbing. Terdapat 7 komponen dasar seperti yang tadi telah dijelaskan yang melandasi ilmu manajemen, yakni yang pertama, manajemen memiliki tujuan yang ingin dicapai. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni. Manajemen merupakan proses yang sistematik, terkoordinasi, kooperatif, dan integrisasi dalam pemanfaatan ilmu manajemen. Maka tersusunlah pola atau bentuk kerjasama dakwah, di mana masing-masing orang yang mendukung usaha kerjasama itu mengetahui pekerjaan apa yang harus dilaksanakan, sampai sejauh mana wewenang masing-masing, serta jalinan hubungan antara satu dengan yang lainnya dalam rangka usaha kerjasama dalam suatu organisasi. Organisasi dakwah dapat dirumuskan sebagai rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah, dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan, serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi dan petugasnya. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang dari kata da'a yadu'u, dakwan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak, menjamu, dan dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri kami pribadi, dan semua kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.